warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ustazah Ika banggakan, alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita menginjak kepada pembelajaran kedua dengan tema iman kepada hari akhir dan muraqabatullah. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, yang kedua menyebutkan nama-nama hari kiamat, yang ketiga menyebutkan dalil adanya hari akhir, yang keempat menjelaskan tanda-tanda menjelang hari kiamat, yang kelima menjelaskan proses kejadian hari akhir sugro dan kubro, yang keenam menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Dan aku sekalian, jadi sebagai pengantar pemahaman kita tentang hari kiamat atau hari akhir, silakan anak-anak melihat dari video berikut ini. Kemudian dari video itu kita akan bisa menarik kesimpulan apa-apa yang dimaksudkan dengan hari akhir atau hari kiamat. Anak-anakku, setelah menonton video ini, bagaimana pendapat kalian tentang pengertian hari akhir? Tentu kita memiliki persepsi yang bermacam-macam apa itu yang disebut dengan hari akhir. Tapi paling tidak dengan melihat video ini, kita memiliki gambaran betapa dahsyatnya peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Nah, kemudian anak-anak akan kita kupas satu persatu tentang pengertian hari akhir. Hari akhir atau mempercayai hari kiamat termasuk rukun iman. Kemudian iman kepada hari akhir artinya percaya dengan sepenuhnya adanya hidup yang kekal abadi di akhirat kelak. Arti hari akhir secara bahasa yaitu kebangkitan dan akhir. Sedangkan secara istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil nakli tentang kiamat, anak-anak bisa buka Al-Quran. Yang pertama adalah di surah Al-Hajj ayat 7, yang artinya adalah sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kemudian dalil nakli yang kedua di surah Al-Qari'ah surah ke-101, pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian di surah Al-Zalzalah surah ke-99 disampaikan di situ, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nanti anak-anak silahkan membaca keseluruhan dari surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Kemudian anak-anak, di samping itu ada juga di dalam hadis disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang bunyinya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi hadis ini lebih mengingatkan kepada kita, kalau kita percaya akan adanya Allah dan hari akhir, maka kalau kita tidak bisa menjaga perkataan, maka lebih baik diam. Demikian juga dalam hal muamalah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangga dan memuliakan tamunya. Kemudian anak-anakku sekalian, ternyata nama-nama hari kiamat itu banyak sekali ya. Mungkin ada di antara kita yang menemukan sampai 26 nama hari kiamat. Ini akan kita kupas beberapa saja. Yang pertama adalah Yaumul Akhir, nama-nama hari kiamat ya. Yang pertama adalah Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Jadi akhir episode manusia itu ya yang disebut dengan Yaumul Akhir. Yang kemudian kedua adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu artinya hari perhitungan. Apanya yang diperhitungkan? Yaitu seluruh amalan manusia, amal baik dan buruk itu akan diperhitungkan oleh Allah. Yang ketiga adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya hari kebangkitan. Jadi manusia yang sudah meninggal dunia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk menghadapi pengadilan tertinggi di hadapan Allah. Yang keempat adalah Yaumul Hasroh, artinya hari penyesalan, yaitu ketika manusia itu menyesal dan bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan, tapi Allah tidak bisa menerima karena sudah penghitungan akhir. Yang berikutnya adalah Yaumul Haq. Yang kelima Yaumul Haq. Yaumul Haq artinya hari yang pasti terjadi. Jadi tidak diragukan lagi, hari kiamat itu pasti terjadi. Yang keenam adalah Yaumul Hasyr, yang artinya hari pengusiran. Jadi seluruh manusia itu sudah tidak lagi fokus kepada jabatan, kepada posisi dan lain sebagainya. Kemudian Yaumul Ma'lum. Yaumul Ma'lum itu artinya hari yang diketahui, yaitu hari itu merupakan hari yang telah diketahui secara pasti kedatangannya oleh semua makhluk. Yang berikutnya adalah Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu artinya hari pahala, di mana seluruh perbuatan baik yang dilakukan manusia itu, walaupun dia sebesar biji zarah pun, akan diberikan pahalanya oleh Allah. Ada di surah Al-Zalzalah. Nanti kalian buka di surah Al-Zalzalah. Kemudian Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Jadi di situ nanti pengadilan yang seadil-adilnya itu akan digelar oleh Allah. Kemudian Yaumiddin. Yaumiddin itu hari pembalasan. Jadi manusia itu akan mendapatkan pembalasan seperti yang pernah dulu dilakukan di dunia. Jadi peribahasanya, barang siapa menanam dia akan menuai. Barang siapa menanam kebaikan dia juga akan menuai pahala. Kemudian Al-Qari'ah artinya pukulan keras. Maknanya yaitu Allah menimpakan kejadian yang dahsyat kepada bumi beserta isinya. Kemudian Al-Waqi'ah artinya kejadian. Jadi pada hari itu banyak kejadian-kejadian dahsyat yang belum terlintas dalam pikiran manusia. Kemudian Al-Ghasyiyah artinya yang meliputi, yaitu hari di mana peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu meliputi manusia seluruhnya tanpa kecuali. Kemudian Al-Haqqah. Al-Haqqah itu artinya yang pasti. Jadi kiamat itu sebuah kepastian atau keniscayaan. Kemudian As-Sa'ah. As-Sa'ah itu artinya waktu, yaitu hari yang waktunya telah ditetapkan oleh Allah secara cermat, ya, sebelum dunia seisinya ini diciptakan.
Yang berikutnya al-azifah, artinya semakin dekat. Jadi kiamat itu semakin dekat dan pasti terjadi. As-sakhah artinya sangkakala yang ditiup. Jadi tiupan sangkakala yang pertama itu akan menyebabkan seluruh makhluk meninggal atau mati. Kemudian sangkakala yang kedua itu membangkitkan kembali. Kemudian an-nas'ah al-ukhra artinya kebangkitan kembali. Kemudian ad-dar al-akhirah artinya negeri akhirat. Jadi manusia sudah mengakhiri episodenya di dunia dan bersiap menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Yang terakhir adalah an-nusyur. An-nusyur itu artinya dikembalikan. Artinya segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak memiliki kuasa apapun kecuali hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak nama-nama hari kiamat dan sedikit penjelasan secara ringkas. Kemudian anak-anakku sekalian, kiamat itu ternyata ada dua, kiamat sugro dan kubro. Jadi sugro artinya kecil, kalau kubro artinya besar. Jadi kiamat sugro itu definisinya adalah peristiwa datangnya kematian bagi setiap makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individual. Bisa dilihat di surah Al-Imran ayat 185. Contoh kiamat sugro itu misalnya kematian, ya, bencana alam, banjir, ya, kemudian badai, ya, dan seterusnya. Itu contohnya kiamat sugro. Kalau kiamat kubro atau kiamat besar itu peristiwa berakhirnya kehidupan seluruh makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Tercantum di surah Al-Zalzalah ayat 1-5 dan Al-Qari'ah ayat 1-5. Jadi contohnya ya hancurnya alam semesta, kemudian munculnya Dajjal, matahari terbit dari barat, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu contoh-contoh kiamat kubro. Nah, anak-anakku sekalian, tanda-tanda kiamat kecil nanti kalian bisa mencari banyak sumber ya. Di antaranya terjadinya bencana alam di mana-mana, manusia tidak lagi memperdulikan ilmu agama, fitnah yang merajalela, laki-laki yang menyerupai wanita, ataupun sebaliknya orang yang baik berkurang tapi yang berbuat jahat bertambah banyak. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang lain, negara Arab menjadi padang rumput yang biasanya gersang menjadi hijau gitu, dan sungai tidak akan datang hari kiamat, sehingga negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Sahih Muslim. Kemudian banyak wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Jadi berpakaian tapi transparan, misalnya berpakaian tapi ketat membentuk tekuk tubuh dan seterusnya. Kemudian bulan Sabit terlihat besar, penduduk Mekah akan meninggalkan kota Mekah, penaklukan Yerusalem, zina merajalela. Kemudian Al-Quran sebagai alat propaganda. Kemudian anak-anakku sekalian, tanda-tanda kiamat besar juga sama ya, dari berbagai sumber banyak sekali yang disampaikan, di antaranya Dajjal yang akan membawa fitnah besar. Kemudian adanya binatang besar yang keluar dekat Bukit Safa di Mekah yang berbicara bahwa manusia tidak beriman lagi kepada Allah. Matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam yang mendukung Imam Mahdi. Kemudian juga keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan melakukan kerusakan di muka bumi. Banyak manusia yang menjadi kufur dan murtad. Kemudian Al-Quran tidak lagi dijadikan pedoman, melainkan seperti bacaan biasa. Yang terakhir, asap, tanda-tanda kiamat besar, yaitu munculnya asap atau dukhon yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Nah, anakku sekalian, terakhir kali peristiwa yang terjadi pada hari akhir nanti ada 7 fase ya, yaitu dari alam barzah atau alam kubur, kemudian menuju ke yaumul ba'ats, kemudian
Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan ya. Kemudian Yaumul Mahsyar, dikumpulkan manusia itu di padang mahsyar. Kemudian menuju kepada Yaumul Hisab, jadi dihisaplah seluruh amal baik dan buruk kita. Kemudian Yaumul Mizan, ditimbanglah segala amal-amal kita. Yang berikutnya adalah Syiratal Mustaqim, menuju jembatan yang lurus. Dan akhir kemudian ditentukanlah kita berada di surga atau di neraka. Anak-anakku sekalian, kemudian kaitannya dengan Yaumul Qiyamah itu di sini disampaikan tentang subtema muraqabatullah. Jadi muraqabatullah itu artinya merasa diawasi oleh Allah dalam keseharian kita. Landasannya ada di surah Al-Hadid 57 ayat 4 yang bunyinya, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi anak-anak sekalian, kalau setiap dari kita merasa ada muraqabatullah atau merasa diawasi oleh Allah, niscaya manusia itu akan waspada, hati-hati dalam melangkah. Ketika dia mau berbuat buruk atau berkata yang tidak baik, dia mesti mikir, ini pasti Allah melihat kita, mendengar kita, dan Allah pasti mencatat setiap gerak-gerik kita. Ya, bahkan lintasan pikiran kita, kemudian apa-apa yang menjadi bisik-bisik dalam hati kita belum terlontarkan saja, Allah sudah Maha tahu terhadap semua yang kita lakukan. Maka kalau ada manusia yang berbuat dosa dan merasa tidak diawasi oleh Allah, itu adalah hal yang salah ya, karena memang Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu, dan lain sebagainya. Maka ketika manusia itu merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah, maka niscaya manusia itu akan waspada dan hati-hati dalam setiap perbuatannya. Itu anak-anak yang bisa Ustazah Ika sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terakhir kali anak-anak, di sini ada tugas yang harus kita kerjakan sebagai alat ukur pemahaman kita. Nah, silahkan nanti buka di link yang sudah dibagikan. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.